Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kajian film. Di mana judul dari tugas saya kali ini ialah Representasi Nilai Kepemimpinan dalam Film Buya Hamka Volume 1. Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce. Dengan dosen pengampu Monica Priti Aprilia, SIP, MSI. Lanjut, perkenalan anggota kelompok ialah saya sendiri, yaitu Aisyah Nisaul Jannah dengan NIM 21962310. Selanjutnya tentang film Buya Hamka Volume 1, yaitu sinopsis. Film Buya Hamka Volume 1 menceritakan masa-masa beliau menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar hingga membangun karirnya sebagai pemimpin redaksi. Selain menjadi seorang ulama, jurnalis, sastrawan, penulis, Hamka juga menjadi sosok kepala rumah tangga yang sangat dibanggakan oleh anak-anaknya. Hamka merupakan penulis sastra koran dan cerita roman yang karyanya banyak disukai oleh pembacanya. Hal ini membuat Buya Hamka pindah bersama keluarganya ke Medan karena diangkat menjadi pemimpin redaksi Pedoman Masyarakat. Setelah dipegangnya, Pedoman Masyarakat mengalami kemajuan yang pesat hingga dikenal masyarakat. Tetapi, hal tersebut membuat Hamka berkonflik dengan Jepang. Perselisihan tersebut kemudian membuat redaksi yang dipimpin oleh Buya Hamka harus ditutup lantaran dinilai berbahaya oleh Jepang. Kehidupan Buya semakin terganggu ketika salah seorang anaknya meninggal. Buya berusaha melakukan pendekatan terhadap pihak Jepang, tetapi usahanya tersebut dianggap sebagai pengkhianat dan dimusuhi. Hingga akhirnya Buya diminta mengundurkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah. Lanjut, masih tentang film Buya Hamka. Nah, film ini dirilis di Indonesia atau di bioskop pada tanggal 19 April 2023 dan di Netflix atau aplikasi streaming pada tanggal 17 Agustus 2023. Disutradarai oleh Fajar Bustami dan diproduseri oleh Frederica dan Chan Parwes Servia. Genre pada film Buya Hamka sendiri ialah sejarah dan drama. Selanjutnya perusahaan produksi atau PH dari film Buya Hamka ialah Falcon Pictures Star Vision bersama dengan Majelis Ulama Indonesia. Untuk durasi film ialah 106 menit kurang dan lebih. Bahasa yang digunakan dalam film Buya Hamka Volume 1 ialah bahasa Indonesia, bahasa Minang, bahasa Arab, Melayu Makassar, Belanda, dan Jepang. Selanjutnya, kita masuk kepada poin kenapa saya memilih film Buya Hamka Volume 1 untuk diangkat dalam tugas kajian film saya kali ini. Saya bagi menjadi 3 alasan. Yang pertama, sejarah. Dari film Buya Hamka kita bisa melihat sejarah bagaimana sih perjuangan tokoh atau pahlawan Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia. Itu dapat dilihat sejarahnya bagaimana Buya Hamka sebagai seorang pemimpin redaksi berjuang untuk membuat berita-berita yang baik bagi masyarakat sehingga mampu menggerakkan rasa juang masyarakat Indonesia pada saat itu. Selanjutnya budaya. Nah, saya melihat bahwa di dalam film ini ditunjukkan bagaimana sih budaya Indonesia, khususnya budaya Minang, yaitu dari bahasa-bahasa yang ada. Variasi bahasa yang digunakan dalam film Buya Hamka Volume 1 ini. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung, di mana di dalam film ini banyak diperlihatkan nilai-nilai seorang ulama, di mana bagaimana tutur katanya, bagaimana cara ia memimpin, ataupun nilai-nilai kekeluargaan yang terjalin antara Buya Hamka dengan istri dan anak-anaknya, dan bagaimana Buya Hamka bersosialisasi dengan teman-temannya. Adapun ditambahkan lagi lain-lain, di mana film Buya Hamka ini menyajikan visual zaman dahulu yang cukup baik. Jadi saya akhirnya memilih untuk mengangkat film Buya Hamka sebagai objek atau film yang akan saya kaji pada tugas mata kuliah kajian film kali ini.
Selanjutnya, konsep atau teori yang saya angkat. Teori yang digunakan dalam menganalisis film Buya Hamka volume 1 ialah teori semiotika Charles Sanders Peirce, di mana hasil akan didapat dengan menggunakan analisis triadik pada sign, objek, dan interpretan. Menurut Charles S. Peirce, sebuah tanda atau representamen adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain dalam beberapa hal maupun kapasitas. Sesuatu yang lain itu oleh Peirce disebut interpretan. Dinamakan sebagai interpretan dari tanda yang pertama, pada gilirannya akan mengacu pada objek tertentu. Dengan demikian, menurut Peirce, sebuah tanda atau representamen memiliki relasi semiosis, merupakan suatu proses yang memadukan entitas atau berupa representamen tadi dengan entitas lain yang disebut sebagai objek. Proses ini oleh Peirce disebut sebagai signifikasi. Dalam Wibowo 2011 halaman 13 sampai 14. Dengan menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce tersebut dapat membantu analisis yang sedang dilakukan untuk melihat sebuah tanda yang menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan melalui sin-sin atau keseharian yang terdapat pada film Buya Hamka volume 1. Masuk ke bagian berikutnya yaitu analisis film melalui adegan. Nah, ini ada scene pertama, sign-nya adalah scene pertama. Itu dapat dilihat dari gambar. Nah, untuk bagian objeknya sendiri, Buya Hamka yang sedang berdiri dan berada di tengah dari sudut terujung meja di antara beberapa peserta rapat lainnya yang mengarahkan pandangan mata mereka ke arah Buya Hamka yang sedang berbicara. Nah, interpretan atau maksud dari gambar tersebut ialah tanda tersebut dapat berarti bahwa Buya Hamka ialah seorang yang memimpin diskusi atau rapat yang sedang berlangsung. Di mana di sini Buya Hamka berdiri, sedangkan yang lainnya duduk. Oke, lanjut. Scene 1 memiliki fungsi komunikasi bahasa, di mana scene tersebut ingin memperlihatkan kepada para penonton bagaimana sih seorang Buya Hamka menjadi sosok pemimpin yang mampu menyuarakan ide dan gagasan yang ia miliki dengan baik, jelas, dan mudah dimengerti di dalam organisasi Muhammadiyah. Adapun nilai kepemimpinan yang tampak pada scene tersebut ialah kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan untuk memimpin yang baik. Oke. Selanjutnya, scene kedua, bisa dilihat sign atau tandanya adalah gambar tersebut, di mana objek Buya Hamka yang sedang bergerak dari tengah dan bergerak pelan ke arah para jurnalis satu persatu. Nah, sekaligus memberikan motivasi dan kekuatan dengan wajah yang terlihat berwibawa dan penuh dengan tekad dan semangat. Nah, tanda tersebut mengartikan bahwa Buya Hamka sedang memberikan wejangan, motivasi, dan nasihat kepada para anggota sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini dapat terlihat bahwa Buya Hamka ialah orang yang berada di tengah yang memakai kopiah sendirian dengan wajah yang serius. Dapat terlihat bahwa dari objek tersebut kita dapat mendapati interpretan ya, yaitu Buya Hamka yang sedang memberikan motivasi kepada para anggotanya atau menggerakkan semangat anggotanya bahwa pekerjaan ini harus terus dilakukan dan jangan dilakukan dengan setengah-setengah. Oke, lanjut. Scene 2 memiliki fungsi dari media massa, di mana scene tersebut ingin memperlihatkan kepada para penonton bagaimana seorang Buya Hamka sebagai sosok pemimpin redaksi, turut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, memberikan motivasi dan semangat juang kepada para anggotanya, dan menggerakkan mereka untuk memiliki semangat juang atau semangat untuk bekerja dengan ketulusan hati dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut atau dari tanda yang ada itu ialah sosok pemimpin yang baik, ialah sosok pemimpin atau Buya Hamka mengayomi dan turut hadir memberi semangat kepada para anggotanya dalam berbagai kesempatan. Oke, selanjutnya analisis film melalui adegan. Itu adalah scene ketiga. Dilihat dari objek, Buya Hamka yang sedang mengangkat satu tangannya sambil menunduk. Nah, interpretan atau arti dari mengangkat tangan itu ialah tanda tersebut dapat diartikan dengan ketidaksetujuan atau simbol bahwa seseorang tidak setuju dan ingin mengintervensi orang lain. Oke, lanjut. Scene 3 memperlihatkan fungsi media massa yang berupa menyampaikan informasi kepada para penonton dengan memperlihatkan Buya Hamka yang sedang mengangkat satu tangannya
sambil menunduk tanpa melihat lawan bicara yang memiliki arti ingin mengintervensi atau memberikan jawaban atas pernyataan orang lain dengan maksud ketidaksetujuan. Nah, pada scene ini terlihat jelas sosok Buya Hamka sebagai seorang pemimpin memiliki hak untuk diikuti atau dipatuhi oleh para anggotanya hingga membuat anggota tersebut diam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Buya Hamka. Adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut ialah sosok pemimpin atau Buya Hamka pada sini memiliki nilai kepemimpinan yaitu dihormati dan disegani oleh para anggotanya. Lanjut scene selanjutnya, dilihat dari sign atau tanda pada scene keempat, objeknya Buya Hamka yang sedang bekerja dengan kedua anggota jurnalis lainnya walau larut malam, menyiapkan beberapa majalah atau redaksi yang perlu dikerjakan. Larut malamnya sendiri bisa kita lihat dari apa namanya jendelanya yang menunjukkan sudah malam, di mana langitnya sudah terlihat gelap. Nah, interpretan yang diperlihatkan, tanda yang ada mengartikan bahwa Buya Hamka ialah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diemban dan diamanahkan kepadanya, sekaligus menjadi teladan bagi anggota lainnya. Terlihat dari bagaimana beliau juga turut serta dalam mengerjakan tugas yang ada bersama dengan anggota lainnya, walaupun sudah larut malam. Nah, oke, scene 4 ini memperlihatkan Buya Hamka yang walaupun telah larut malam atau langit sudah terlihat gelap, masih membersamai dan turut serta mengerjakan majalah yang perlu diprint malam itu dengan penuh tanggung jawab menyelesaikan apa yang telah menjadi tugasnya. Dalam scene ini dikisahkan bahwa Buya Hamka yang menerima kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia dengan sadar tidak langsung pulang karena masih memiliki tanggung jawab yaitu yang perlu diselesaikan, yaitu merevisi kembali atau memprint berita yang ingin disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, mengorbankan saat bertemu atau melihat anaknya yang sudah meninggal dengan tanggung jawab yang akhirnya ia pilih untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut ialah seorang pemimpin yang baik, ya, seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan rela berkorban. Oke, selanjutnya, sign atau tanda pada scene kelima bisa dilihat dari gambar objek Buya Hamka yang sedang memasukkan lembaran majalah dengan cepat ke bagian belakang bajunya. Nah, interpretan atau arti dari uh, tanda tersebut ialah tanda di atas menunjukkan bahwa lembaran majalah tersebut ialah lembaran yang berharga sehingga perlu disembunyikan dari para musuh atau para pasukan perang yang saat itu menjajah Indonesia dan ingin datang menggeledah eh, kantor produksi atau redaksi Buya Hamka. Oke. Sinema memperlihatkan fungsi dari komunikasi bahasa yang berupa penyampaian informasi kepada para penonton dengan memperlihatkan Buya Hamka yang dengan cepat dan cekatan menyembunyikan lembaran majalah berisi berita penting ke dalam celana bagian belakangnya. Tanpa suara dan pikir panjang, menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang baik ialah seseorang yang dapat berpikir cepat dan mengambil keputusan dengan cekatan sekaligus hati-hati. Pada scene ini terlihat dari potongan film bagian kanan atau potongan gambar bagian kanan menunjukkan Buya Hamka yang dengan gagah berdiri menaruh kedua tangannya ke belakang dengan tenang melihat para pasukan penjajah yang keluar dari kantor redaksi selepas menggeledah semua isi kantor tanpa sedikit pun menunjukkan amarah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Buya Hamka ialah sosok yang dapat dengan bijak mengatur atau mengendalikan emosinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Nah, adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut ialah seseorang pemimpin yang seseorang yang bisa cekatan dan hati-hati dalam mengambil keputusan serta pandai untuk mengendalikan emosi disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Oke, lanjut. Pada scene ke-6 terlihat pada sign atau tanda atau gambar yang ada. Objek Buya Hamka yang sedang menepuk pundak salah seorang anggota jurnalis dengan senyuman bangga. Nah, interpretan atau arti dari tindakan atau tanda tersebut ialah tanda yang ada mengartikan bahwa Buya Hamka ingin memberitahu kepada anggotanya rasa bangga, rasa terima kasih terhadap perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Nah, menepuk pundak itu kan berarti memberikan
atau menyalurkan perasaan yang Buya Hamka miliki kepada anggotanya. Bagaimana dia sangat berterima kasih dan sangat bangga terhadap perjuangan atau kinerja dari para anggotanya. Oke. Senam ini memperlihatkan Buya Hamka yang sedang menuju menepuk pundak salah seorang dengan bangga dan penuh rasa terima kasih dikarenakan perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka lalui dalam membuat dan menyelesaikan berita pada majalah redaksi mereka. Nah, pada scene ini sebenarnya anggotanya datang dan memberitahu Buya Hamka bahwa berita atau majalah yang baru saja mereka salurkan itu dibeli oleh ribuan masyarakat Indonesia dan menjadi berita nomor satu di Indonesia atau di Medan pada saat itu. Nah, dan Buya Hamka pun menupuk sebagai rasa terima kasih dan bangga atas kinerja yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Nah, ini di diwakili oleh seseorang yang datang memberikan informasi tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin ialah seseorang yang tidak lupa memberikan rasa terima kasih atau sebuah penghargaan, reward kepada para anggota sebagai bentuk menghargai dan kekeluargaannya antara anggota dengan ketua, sehingga terbentuknya sebuah organisasi yang kokoh dan terus bersinergi. Nah, adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut ialah menghargai pemimpin yang baik ialah pemimpin yang menghargai perjuangan atau jasa para anggotanya. Oke, lanjut ke tanda atau scene selanjutnya. Itu adalah scene ketujuh. Objeknya Buya Hamka yang sedang duduk dan berdiskusi bersama dengan dua orang berpengaruh lainnya. Nah, interpretan dari gambar tersebut, Buya Hamka yang duduk bersama dengan dua orang lain. Gambar atau tanda yang ada menunjukkan bahwa Buya Hamka memiliki kemampuan bersosialisasi serta membangun relasi yang baik. Oke, lanjut. Analisis film melalui adegan pada scene ketujuh. Ini memperlihatkan Buya Hamka yang sedang duduk bersama dua orang berpengaruh di Indonesia lainnya, berdiskusi dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang terjalin dari antara Buya Hamka dan keduanya, yang sekaligus menunjukkan kemampuan beliau dalam bersosialisasi yang sangatlah baik. Adapun nilai kepemimpinan yang terlihat dari scene tersebut ialah seorang pemimpin yang baik ialah seseorang pemimpin yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan pandai menjalin hingga mempertahankan relasi yang ia miliki maupun menambah relasi-relasi yang nantinya dapat memberikan manfaat terhadap organisasi maupun perusahaan yang ia pimpin. Oke, lanjut. Scene ke-8 atau scene terakhir. Nah, scene atau tanda atau dari gambar itu kita dapat melihat objeknya. Buya Hamka yang meletakkan kunci mobil ke atas meja di depan kepala pasukan penjajah Jepang. Nah, interpretan atau arti dari menaruh kunci tersebut ialah tanda yang ditunjukkan memiliki arti bahwa Buya Hamka menolak pemberian yang telah diberikan oleh ketua pasukan Jepang dengan lembut, menandakan bahwa pemberian itu bukanlah hal yang ia inginkan apalagi butuhkan. Oke. Nah, saya lupa menggantinya. Scene 8 atau scene terakhir ini memperlihatkan bahwa Buya Hamka bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah disuap dengan sesuatu ataupun dengan sesuatu apapun dan jujur dengan tindakan yang telah ia lakukan atau yang telah ia ambil dengan alasan untuk menyelamatkan bangsa dan agamanya sehingga ia menolak hadiah pemberian yang diberikan oleh ketua penjajah Jepang tersebut. Nah, tindakan ini menunjukkan nilai kepemimpinan dari sosok Buya Hamka, yaitu memegang prinsip yang telah diemban dengan baik dan tidak goyah dengan rayuan maupun nafsu apapun. Oke. Berarti nilai kepemimpinannya adalah dia memiliki seorang pemimpin yang baik ialah seorang pemimpin yang memiliki prinsip yang kuat dan tidak goyah terhadap apapun yang datang padanya. Oke, terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulannya melalui presentasi ini adalah representasi merupakan penggunaan tanda yang menggambarkan sebuah peristiwa. Dalam analisis ini, mengangkat film Buya Hamka volume 1 yang ingin melakukan pertukaran sebuah tanda atau pesan mengenai peristiwa serta kejadian yang terjadi dalam perjalanan hidup ulama tersohor Indonesia ini, yaitu Buya Hamka.
Objek pada penelitian ini merupakan nilai-nilai kepemimpinan sosok Buya Hamka yang diperlihatkan dalam perjalanan hidupnya. Untuk melihat tanda dari nilai-nilai kepemimpinan Buya Hamka, saya menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce yang untuk menginterpretasikan sebuah tanda dengan 3 elemen, yaitu sign atau tanda, objek, dan interpretan. Sehingga saya melihat eh, tanda-tanda nilai kepemimpinan itu yang menunjukkan kepandaian dalam berkomunikasi, mengayomi anggota, dihormati dan disegani, bertanggung jawab dan rela berkorban, dan tanda akan adanya nilai kepemimpinan dari diri beliau terlihat dari bagaimana Buya Hamka bertindak sehari-hari. Yang mana tanda-tanda atau nilai-nilai kepemimpinan yang terlihat sudah saya sebutkan di bagian analisis film melalui adegan sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi tugas mata kuliah kajian film saya pada kali hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.